Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan secara virtual di mata kuliah Ushul Fiqh, dan ini merupakan penjelasan dari materi sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya yang kita adakan secara luring, yaitu tentang maqasid syariah. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum menjelaskan materi hari ini, semoga ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji tentang usul maqasid syariah, kita harus mengetahui di mana posisi maqasid syariah ini dari kajian usul fiqh. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya rukun usul fiqh itu ada 4. Yang pertama kajian tentang al-ahkam. Ya, apa itu hukum? Apa itu pembagian hukum, yaitu hukum taklifi, hukum wad'i, dan siapa itu hakim, dan siapa itu mahkum alaih yang dikenai beban hukum dan mahkum fih. Ya. Oke, sudah kita bahas sebelumnya. Juga usul fiqh mengkaji tentang dalilul ahkam, ya, atau disilahkan dengan masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum. Ada dianya sumber-sumber hukum yang muttafaq alaihi al-ulama, yang disepakati oleh ulama. Ada yang mukhtalaf fiha al-ulama, yang tidak disepakati oleh ulama. Juga kemarin kita udah mengkaji tentang turuqul istinbat, ya, metode penetapan hukum, ya, atau metode pengeluaran hukum dari dalil-dalil dari sumber hukum, ya, yang dikenal dengan qawaid usuliyah lugawiyah, ya, yang sudah kita pelajari. Di antaranya itu tentang am dan khas, penunjukan lafal dari segi maknanya, ada makna umum dan ada makna khusus, dan juga bagaimana Allah itu menetapkan taklif atau memberikan beban hukum terhadap hambanya. Itu yang dikenal dengan al-amar wan nahy, perintah dan larangan. Dan juga sebelumnya kita sudah mengkaji tentang ijtihad. Ya, apa aja itu ijtihad? Ya, dan kapan terjadi ijtihad dan siapa itu mujtahid? Dan di antara kajian ijtihad itu yaitu yang dikenal dengan istilah qawaid usuliyah tasyri'iyah. Kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan tasyri'iyah, pensyariatan hukum. Ya, yaitu di antaranya kajian maqasid syariah. Ya, maqasid syariah ini kalau di bahasa kita kan dengan tujuan dari pensyariatan hukum. Nah, jadi secara singkat ulama berusaha menggali dari dalil-dalil hukum yang ada, apa sih tujuan Allah mensyariatkan hukum ini. Itu yang dikenal dengan maqasid syariah. Dan juga yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di antara qawaid usuliyah tasyri'iyah ini yaitu ta'arud al-adillah, pertentangan antara dalil. Ya. Jadi secara zahir dalil syariat itu di kacamata mujtahid itu ada yang bertentangan. Ya. Walaupun pada hakikatnya dalil-dalil atau sumber-sumber hukum itu tidak pernah bertentangan. Ya. Oke, untuk pertemuan ini kami akan menjelaskan tentang maqasid syariah, tujuan dari pensyariatan hukum. Pengertian maqasid al-syariah. Lafal maqasid al-syariah merupakan tarkib isnadi atau yang tersusun dari 2 kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Maqasid merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari kata maqsad, yang merupakan derivasi dari kata qasada yaqsidu, yang artinya yaitu tujuan atau jalan yang lurus. Ya, itu pengertian dari maqasid. Ya, berarti itu tujuan. Nah, bagaimana pengertian syariahnya? Secara etimologi merupakan sifah musyabbahah bi ismi fa'il, ya, yang berasal dari asal kata
syara'a yashra'u syar'an, yang berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai. Ya. Jadi bisa didefinisikan kata syariah secara utuh adalah ma syara'ahullahu li'ibadihi minal aqaid wal ahkam, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, baik berupa akidah atau hukum-hukum. Ya, jadi kalau kita maknai maqasid yang tadi diartikan dengan tujuan, dan syariah yang diartikan dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, baik syariat tersebut berbentuk akidah atau hukum-hukum. Jadi bisa dikatakan bahwasanya maqasid syariah itu tujuan dari semua hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah, baik itu hukum tersebut bersifat berbentuk akidah atau hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau praktis, ya, atau yang kita istilahkan dengan fikih. Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid syariah dengan hiya al-ma'ani wal hikam al-malhuzah fi jami'i ahwali tashri' aw mu'zamiha bihaythu la takhtassu mulahazatuha bil kauni fi naw'in khasin min ahkami syariah. Dia artinya sini, ia merupakan nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang terdapat pada semua kondisi pensyariatan hukum atau sebagian besar dari pensyariatan hukum. Dan pengamatan ini tidak hanya tertuju pada satu jenis hukum dari semua pensyariatan hukum. Ya, jadi coba lihat. Tahir Ibnu Ashur merupakan ulama yang mengkaji, ulama kontemporer yang mengkaji maqasid syariah ini mendefinisikannya dengan nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang hikmah tersebut diambilkan dari semua pensyariatan hukum atau sebagian besar dari hukum, dan dia tidak hanya tertuju pada satu jenis hukum, tapi semua pensyariatan hukum. Ya, kalau kita lihat di mana Allah mensyariatkan hukum tersebut, yaitu di Al-Quran. Itu dinamakan dengan wahyu matlu. Yang kedua dengan wahyu matlu, itulah perantara Nabi Muhammad sunnah. Jadi kandungan hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah ini dikaji oleh ulama secara istiqra'i, ya, digali dan ditemukan hasil bahwasanya inilah tujuan dari syariatan hukum. Itu yang dimaksud dengan maqasid syariah. Ya, jadi maksud syariah ini tidak hanya mengkaji satu jenis hukum aja, tidak hanya hukum ibadat aja, ya, tidak hanya hukum jinayat aja, tidak kriminalitas, atau tidak hanya mengkaji dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalah saja, tidak, tapi semuanya dikaji, semua hukum-hukum yang ada, baik dari hukum akidah, terus muamalah, jinayat, munakahat, semuanya. Akhirnya ditemukanlah sebuah konklusi, dan konklusi itu yang akan kita bahas selanjutnya. Terus, hakikat maqasid syariah. Dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Syariah, Imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan penetapan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya, sini disebutkan anna wad asy-syara'i innama huwa limasalihil ibad fil ajil wal ajil ma'an. Ini disebutkan bahwasanya ditetapkannya syariat. Ini konklusi yang ditemukan dari kajian ulama terhadap semua hukum-hukum yang diturunkan Allah. Bahwasanya ditetapkan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Ya, kemaslahatan itu kebaikan bagi manusia. Ya, baik pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat secara bersamaan. Ya, jadi maslahat atau kebaikan yang diinginkan oleh Allah dari pensyariatan hukum tersebut tidak hanya tertuju pada kehidupan dunia saja, tapi juga kehidupan akhirat secara bersamaan. Oke? Dan bagaimana cara mewujudkan kemaslahatan manusia baik dunia dan akhirat ini ditempuh dengan dua cara, yaitu jalbu al-naf'in, berusaha mendatangkan manfaat. Coba kita lihat dalil-dalil yang coba tunjukkan aja satu dalil. Ya, contohnya perintah untuk sholat. Ya, itu berusaha, ada di sana itu jalbu naf'in, usaha untuk mendatangkan manfaat, di mana orang yang sholat pasti terhindar dari keburukan.
Terus daf'u mafsadah, menolak kerusakan. Ini cara kedua untuk menunjukkan maslahat manusia baik dunia dan akhirat, yaitu daf'u mafsadah, menolak kerusakan. Contohnya apa? Pelarangan zina. Kenapa zina dilarang? Karena dalam rangka berusaha untuk menolak kerusakan. Coba dikaji dalil syariat. Semua dalil syariat muaranya ke dua hal ini. Kalau tidak dia berusaha mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, pasti dia berusaha untuk menolak mudarat atau kerusakan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, ruang lingkup maqasid syariah. Jadi, apa saja yang diusahakan oleh syariat untuk menjaganya. Ini, ini ada 5. Pertama, hifdzuddin, penjagaan terhadap agama, dan itu yang paling tinggi. Jadi disebutkan di sini berdasarkan hierarki maslahahnya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih didahulukan. Ya. Yang kedua, hifdzun nafs, penjagaan terhadap jiwa. Ya. Yang ketiga, hifdzun nasal, penjagaan terhadap keturunan. Yang keempat, hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Yang kelima, hifdzul akal, penjagaan terhadap akal. Hifdzuddin, ya. Dari kelima ruang lingkup yang diusahakan oleh syariat menjaganya, itu ada 2 metode yang dipakai oleh syariat dalam menjaganya. Yang pertama itu hifzuhu min janibil wujud, ya. Usaha untuk menjaga agama, menjaga eksistensi keberadaan agama min janibil wujud, ya. Bagaimana agama itu tetap eksis dan bagaimana agama tersebut tetap ada. Ya. Di antaranya yaitu perintah untuk beriman dan bertakwa. Ya, jadi perintah ayat-ayat yang memerintahkan untuk beriman itu merupakan usaha Allah untuk menjaga agama tersebut. Ya, agar agama tersebut tetap eksis atau tetap ada. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Hifzuhu min janibil adam, ya, menjaga agama bagaimana tidak rusak. Kalau yang pertama tadi bagaimana menjaga bagaimana agama tersebut tetap eksis atau tetap ada. Kalau ini menjaga agama agar agama tersebut tidak rusak. Ya. Di antaranya yaitu perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Ini disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Oke, kita lanjut ke hifdzun nas. Ya, hifdzun nas ini menempati posisi yang kedua, yaitu usaha syariat untuk menjaga jiwa, ya, jiwa manusia. Ya. Sebagaimana sebelumnya, penjagaan terhadap hifdzun nas ini juga ditempuh dengan 2 cara. Hifzuhu min janibil wujud, ya. Bagaimana usaha untuk menjaga bagaimana jiwa tersebut atau nyawa tersebut tetap ada. Ini diantaranya yaitu perintah dari Allah untuk menjaga diri manusia dan keluarganya dari api neraka. Ya, ini dalam disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus selanjutnya hifzuhu min janibil adam. Ya. Usaha dari syariat bagaimana jiwa manusia tersebut tidak rusak. Ya. Ya, maksudnya apa? Tidak mudah lenyap. Yaitu diantaranya itu syariat qisas. Ya, qisas ini dimana ketika seseorang membunuh orang lain maka dia akan dibunuh. Ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178, kutiba alaikumul qisasu fil qatli. Diwajibkan bagi kalian al-qisas dalam pembunuhan. Ya, ini maksudnya pembunuhan sengaja ya. Jadi ketika seorang membunuh orang lain itu syariat memberikan hukuman itu qisas. Dia harus dibunuh lagi. Ya, ketika hukum Islam ini diberlakukan maka orang akan berpikir untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja. Ketika orang berpikir untuk membunuh orang lain,
karena dia akan dibunuh ketika dibunuh orang lain, maka jiwa manusia, nyawa manusia akan terjaga. Inilah di antara cara Allah untuk menjaga jiwa manusia min janibil adam, ya, agar jiwa atau nyawa tersebut tidak rusak. Selanjutnya hifdzun nasal, ya, menjaga keturunan. Ya. Hifzuhu min janibil wujud, ya, metode yang pertama itu menjaga bagaimana eksistensi atau keberadaan keturunan tersebut tetap ada, itu dengan perintah untuk menikah. Ya, jadi perintah Allah untuk menikah itu dalam rangka hifdzun nasal, menjaga keturunan. Karena kalau seorang tidak menikah, maka keturunan manusia tidak akan berlanjut di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahilah orang-orang yang membujang di antara kamu. Ya. Dan yang metode yang kedua, penjagaan an-nasal dari menjadi bil adam, ya, bagaimana menjaga keturunan agar keturunan tersebut tidak rusak, yaitu dengan pelarangan zina. Karena dengan zina tentu akan bercampur aduk keturunan. Tidak tahu ini anak ini bapaknya siapa. Itu dalam firman Allah, wala taqrabu zina. Oke, jangan kamu dekati zina. Selanjutnya hifdzul mal, ya, penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Oke, ditempuh dengan dua metode juga, hifzu min janibil wujud. Bagaimana agar harta tersebut ada, menjaga eksistensi keberadaan harta. Bagaimana seorang manusia atau seorang muslim memiliki harta untuk menyokong kehidupannya. Yaitu apa? Perintah untuk mencari rezeki. Ya. Dalam firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Ya. Itu metode pertama dalam menjaga harta. Metode kedua dalam menjaga harta, hifzuhu min janibil adam, ya, menjaga harta agar harta tersebut tidak rusak atau lenyap. Ya. Ini dengan perintah memotong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya, jadi dengan syariat potong tangan ini, orang akan berpikir untuk melakukan pencurian. Jika orang tidak mau mencuri karena akibatnya potong tangan, maka insya Allah harta kaum muslimin akan terjaga. Orang akan berpikir untuk melakukan pencurian. Selanjutnya, hifzul akal, penjagaan terhadap akal. Ditempuh juga dengan dua metode, itu hifzuhu min janibil wujud. Bagaimana usaha syariat agar ini akal tersebut tetap eksis atau tetap ada atau tetap terjaga. Itu dengan perintah menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Metode yang kedua, usaha syariat untuk menjaga akal ini yaitu hifzu min janibil adam, menjaga, ya, akal ini, ya, agar tidak rusak. Yaitu dengan apa? Pengharaman khamar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Jadi kenapa Allah mengharamkan khamar? Ya, itu merupakan usaha Allah untuk menjaga akal dari kerusakan. Tingkatan maslahat yang dijaga oleh syariat. Ya, setelah kita mengkaji ruang lingkup yang dijaga oleh syariat tersebut, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Nah, sekarang kita akan melihat tingkatan maslahat yang dijaga oleh syariat tersebut, yaitu ada tiga tingkat: doruriyat, ya, primer, hajiyat, sekunder, tahsiniyat, tersier. Coba kita lihat definisi masing-masing. Maslahat doruriyah, maslahat primer, ya. Ini didefinisikan oleh
Imam Syatibi annaha la budda minha fi qiyami masalih ad-din wa dunya bihaythu idza faqadat lam tajur masalih ad-dunya ala istiqamatin bal ala fasadin wa taharujin wa fawti hayatin wa fil akhirati wa fawti najati wa na'im wa ruju'i bil khusranil mubin. Jadi segala sesuatu yang harus ada dalam mewujudkan maslahat akhirat dan dunia. Dengan kata-kata harus ada ini berarti hal ini harus terwujud. Apabila ia hilang atau tidak terwujud, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, yaitu akan timbul berbagai kerusakan, kekacauan, dan kebinasaan. Di akhirat nanti lenyap keselamatan dan kenikmatan sehingga kembali ke akhirat dengan penuh kerugian. Jadi masalah daruriyah ini bisa diartikan dengan sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada, maka kehidupan itu sendiri akan kacau, baik kehidupan dunia atau akhirat maupun kehidupan dunia atau kehidupan akhirat atau kehidupan din akan kacau semuanya. Oke? Jika maqasid atau maslahat daruriyah ini tidak terwujud. Kita berikan contoh satu. Ya. Sini ada contohnya. Ini penjagaan agama. Ya, sini ketika dia tidak terwujud, maka agama tersebut akan kacau. Contohnya menjadi berwujud, ya. Disyariatkan kewajiban beriman. Karena kalau tidak beriman, tentu agama tersebut tidak ada. Itu kenapa kewajiban beriman itu merupakan berada pada level daruri dalam hifdzuddin. Terus juga berbagai bentuk ibadah seperti salat wajib, puasa wajib, ya, itu merupakan, dan zakat juga, itu merupakan usaha untuk menjaga agama pada tingkatan daruri. Karena ketika sholat tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, tentu agamanya akan kacau. Walaupun secara zahirnya pada hakikatnya dia akan baik-baik saja, tapi ini tindakan dia meninggalkan kewajiban dalam beragama, baik itu puasa Ramadan atau zakat, kewajiban dia dalam menunaikan zakat, akan mengakibatkan agamanya akan kacau, karena itu berada pada posisi daruri dalam penjagaan terhadap agama. Begitu juga kewajiban memerangi orang kafir. Ya. Ketika orang kafir tidak diperangi, ya, tentu agama tersebut akan kacau, bisa jadi Islam itu tidak ada. Ya. Terus penjagaan terhadap jiwa, menjadi berwujudnya, bagaimana jiwa tersebut tetap ada, yaitu memakan makanan, menyediakan tempat tinggal, mencari rezeki. Ini merupakan tingkatan daruri. Ya, karena kalau makanan tidak ada, maka otomatis orang akan mati. Ya, juga tempat tinggal. Ketika tempat tinggal nggak ada, otomatis kehidupannya tidak akan berlangsung lama. Begitu juga perintah mencari rezeki. Ya. Perintah mencari rezeki merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena dengan rezeki tersebut dia bisa menopang jiwanya, ya, nafsnya. Menjadi bin Adam, kewajiban kisos, ini berada pada tingkatan daruri. Penjagaan akal, contohnya apa? Kewajiban menuntut ilmu. Ya, ini kewajiban menuntut ilmu pada level apa ya? Level tataran rendah, ya, bukan ilmu level tataran melanjutkan ke pendidikan tinggi, bukan. Ya, kewajiban seorang untuk menuntut ilmu itu merupakan usahanya untuk menjaga akalnya. Ya, karena akal yang tidak diisi dengan ilmu tentu akan merusak akalnya. Seorang akan rusak ketika akalnya tidak diisi dengan ilmu. Ya. Begitu juga had bagi peminum minuman khamar. Ya, karena Allah melarang khamar. Ketika dia minum khamar, maka dia harus dijilid, dicambuk sebanyak 40 kali cambuk. Begitu juga menjaga keturunan. Perintah menikah ini berada pada level daruri. Ya, menikah itu harus. Ya. Coba aja sepakat aja orang di dunia ini tidak menikah, tentu eksistensi manusia itu tidak akan berlanjut. Keturunan manusia tidak akan ada. Terus kewajiban melakukan had bagi pelaku zina. Ini wajib. Ya. Karena kenapa? Karena kalau zina dibebaskan, tentu nanti keturunan tersebut tidak akan terjaga. Bisa jadi bapak menjaga anak dan anak itu bukan anak dia karena zina dilegalkan. Begitu juga penjagaan harta. Ya. Keharusan mencari rezeki, ya, antaranya. Terus keharusan menjalankan had potong tangan. Ya, itu masalah atau maqasid pada tingkatan daruri yang wajib dijaga. Sekarang masalah dalam tingkatan al-hajiyah, sekunder. Dia berada pada posisi di bawah daruri. Ya. Kalau didefinisikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka mendapatkan kelapangan dan diangkatkannya kesempitan.
yang biasanya dapat mengantarkan kepada kesusahan karena hilangnya apa yang diinginkan. Jika tidak dijaga, maka mukallaf akan masuk pada kesusahan dan kesulitan, namun tidak sampai pada kerusakan yang ditimbulkan oleh maslahat umum atau tingkatan daruri. Jadi, masalah hajiat ini dia itu ketika tidak terwujud, maka manusia akan menemukan kesulitan dalam kehidupannya. Berbeda dengan masalah atau maqasid daruriyat tadi. Ketika tidak terwujud, maka hidup manusia itu tidak akan ada gitu. Nah, kalau hajiat berada pada level di bawahnya. Dicontohkan di sini dalam hal ibadah, seperti dibolehkannya meninggalkan sholat berjamaah karena tersebarnya wabah atau wabah virus ya, atau yang dinamakan dengan rukhsah syariah sebagai bentuk kemudahan, rukhsah keringanan ya. Itu diantaranya masalah haji yang dijaga oleh syariah. Kedua, muamalah, menjaga harta, seperti dibolehkannya qirat, melakukan hutang-hutang, jual beli salam. Ya, jual beli yang barang dagangnya tidak ada ketika akad jual beli. Sebenarnya kan jual beli salam itu ketika uang diserahkan dan barangnya baru diserahkan kemudian, itu sebenarnya kan tidak dibolehkan dalam syariat. Karena itu sama dengan jual beli ma'dum, jual beli terhadap sesuatu yang barangnya tidak ada. Tetapi hal ini dibolehkan oleh syariat dalam rangka meringankan hamba dalam akad muamalahnya. Ya, ketika seorang belum bisa memberikan barang yang tersebut, sebenarnya barang tersebut sudah ada tapi belum bisa dihadirkan pas akad jual beli tersebut, dan dia butuh uang terlebih dahulu, bisa jadi untuk memodalinya, dan itu dibolehkan, itu dinamakan dengan jual beli salam. Selanjutnya masalah sinian atau masalah tasir nih ya, salahnya bukan sekunder ya. Apa itu yang dimaksud dengan maqasid tahsiniyat? Mengambil sesuatu yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan baik, menghindari segala yang dianggap jelek oleh akal. Hal ini terkumpul dalam kebaikan akhlak budi pekerti. Jadi tahsiniyat ini istilahnya sifatnya tersier ya. Jika tidak terwujud, maka manusia tidak akan mengalami kesulitan. Berbeda kalau hajiat tadi, kalau tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan. Contohnya tadi kan kalau hajiat, kalau tidak ada rukhsah keringanan dalam bentuk ibadah, tentu manusia akan mengalami kesulitan. Ya, contohnya ibu hamil aja yang tidak bisa, yang tidak boleh ini, yang dia nggak kuat berpuasa dan tidak ada keringanan dari syariat untuk dia berbuka, tentu dia akan mengalami kesulitan. Nah, kalau maqasid tahsiniyah ini tidak, ya, ketika dia tidak terwujud, tidak menyebabkan manusia jatuh kepada kesulitan. Maqasid ini juga terdapat dalam empat aspek perbuatan manusia, yaitu yang pertama ibadah, seperti anjuran untuk menutup aurat dengan baik ketika melaksanakan sholat, ya, menghilangkan najis ketika bersuci, berhias, dan melakukan ibadah sunat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Kedua, ada kebiasaan, itu adab makanan dan minum, ya. Menjauhi makanan yang bernajis, menjauhi hal yang berlebihan dalam makanan dan minum, serta dalam hal dibolehkan lainnya. Contoh lain adalah berjabat tangan ketika bertemu dengan sesama. Itu kan dalam bentuk ada kebiasaan. Ya, kalau dalam masa pandemi, bagaimana kalau kita tidak bisa berjabat tangan, ya tidak apa-apa. Kalau dilarang berjabat tangan dalam masa pandemi, orang tidak akan jatuh dalam kesukaran, kesulitan. Yang ketiga, muamalah, seperti dilarangnya jual beli benda najis. Ya, wanita menduduki posisi pemimpin. Wanita menikahkan dirinya sendiri. Ya. Keempat, dalam bidang jinayah, seperti dilarangnya bukan kisah antara seorang budak dengan orang yang merdeka. Inilah diantara maqasid tahsiniyat contohnya. Jadi kalau hal-hal ini tidak terwujud, manusia tidak akan jatuh pada kesulitan atau hidupnya tidak akan rusak ya. Berbeda dengan daruriyat, itu harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dan hajiat istilahnya kalau tidak diwujudkan maka manusia akan mengalami kesulitan. Ya, demikianlah dari ini tentang maqasid syariah ini. Sebenarnya kajian tentang maqasid syariah ini sudah meluas juga ya. Nah, cuman untuk kita pertemuan sekarang ini hanya sebagai pengantarnya,
apa itu maqasid. Jadi kita bisa memaknai atau memahami gambaran umum maqasid, dan apa itu hakikat maqasid juga, apa-apa saja yang diusahakan oleh syariat untuk menjaganya, dan berada pada tingkatan apa dia gitu. Itu aja dari Umi penjelasan. Ini jika ada yang ditanyakan silahkan dibuat di grup WA-nya. Insyaallah akan Umi jawab di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Umi tutup dengan membacakan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.